Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul kualitas tanah. Saya sendiri adalah Ezwar Putra dengan NIM D10511811049. Baiklah, saya mulai. Kesuburan tanah merupakan hal yang sering menjadi kajian dalam mempelajari tentang tanah. Kualitas tanah meliputi kualitas secara fisika, kimia, dan biologi. Ketiga hal tersebut memiliki parameter masing-masing dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain serta saling mempengaruhi. Mikrobiota yang hidup dalam tanah memiliki peran yang dapat mempengaruhi kualitas tanah. Biota tanah berperan dalam proses dekomposisi. Salah satu proses dalam tanah yang sangat tergantung pada keberadaan mikroorganisme tanah adalah proses daur ulang bahan organik. Bahan organik tanah merupakan produk langsung gabungan dari aktivitas kimia tumbuhan, mikroorganisme, fauna, dan berbagai faktor abiotik. Parameter kualitas tanah mempengaruhi pada ketersediaan unsur hara, ketersediaan air, keleluasaan akar tumbuh, dan reaksi serta interaksi antara tanaman dengan faktor biotik dan abiotik dalam ekosistem. Oleh karena itu, dalam mengetahui kualitas tanah, maka parameter fisik, kimia, dan biologi tanah harus diuji terlebih dahulu. Pengujian kualitas tanah bertujuan untuk menentukan tingkat kualitas tanah berdasarkan parameter tersebut. Baiklah, selanjutnya saya, Saukia Aulia, dengan NIM D10511811023. Saya akan melanjutkan, yaitu tinjauan pustaka. A. Kualitas tanah adalah kapasitas dari suatu tanah dalam suatu lahan untuk menyediakan fungsi-fungsi yang dibutuhkan manusia atau ekosistem alami dalam waktu yang lama. B. Sifat fisik tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. C. Sifat kimia tanah. Perilaku kimiawi tanah didefinisikan sebagai keseluruhan reaksi fisik dan kimia yang berlangsung antar penyusun tanah serta antar penyusun tanah. D. Makrofauna berperan penting dalam meningkatkan kadar bahan organik tanah. Umumnya kelimpahan makrofauna disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu tanaman penutup. Yang terakhir, mesofauna. Mesofauna tanah adalah invertebrata dengan ukuran 0,1 mm dan 2 mm yang hidup di tanah atau lapisan serasah daun yang ada di permukaan tanah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yuni Arinata Putri Kelana dengan NIM D10511811052. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai metodologi. Yang pertama, waktu dan tempat. Pengukuran yang dilakukan bertempat di Lubuk Baji, Desa Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Kalimantan Barat. Pengukuran dilakukan pada tanggal 16 Januari 2020. Yang kedua, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam pengukuran ini yaitu soil meter, tisu, GPS, vinil, skop, kaca pembesar, tali rapia 1 gulungan besar, penggaris, dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu aquades. Yang ketiga, cara kerja dari pengukuran. Pertama, pengukuran kualitas tanah. Buatlah plot 10 x 10 meter dari tali rapia, kemudian pasangkan di atas tanah. Pengukuran dilakukan di 3 titik lokasi, yaitu sawah, lahan terbuka, dan bawah pohon. Selanjutnya, diambil titik koordinat di setiap lokasi pengukurannya. Kemudian, tancapkan soil meter di atas tanah dan dicatat pH beserta suhunya. Lalu, bersihkan soil meter tersebut dengan aquades setelah pengukuran tanah di setiap titik. Dan dilakukan pengulangan 25 kali pada titik yang berbeda di setiap lokasinya. Lalu, dicatat pH dan suhunya, serta petakan 25 titik tersebut. Pengukuran dilakukan setiap 2 jam sekali per lokasi dan diulangi sebanyak 5 kali. Yang kedua, pengamatan biota tanah.
Pertama, buatlah plot 25 x 25 cm sebanyak 5 buah dan letakkan di dalam plot 10 x 10 meter. Selanjutnya, digali tanah sedalam 30 cm dan amati biota-biota yang terdapat pada tanah tersebut dengan menggunakan kaca pembesar. Lalu, ukur panjang dan catat ciri-ciri khusus dari biota tersebut. Yang ketiga, pengamatan vegetasi tanah. Amati beberapa tanaman dengan karakteristik yang berbeda dan catat karakteristik tersebut. Kemudian, tancapkan alat soil meter di atas tanah di sekitaran tanaman tersebut. Lalu, dicatat pH, suhu, dan intensitas mataharinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Halim dengan NIM D10511810666 akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Baiklah, pada slide ke-6 yaitu dengan poin pembahasan. Di sini ada 4 grafik. Setiap 2 grafik terbagi menjadi 2 jenis yaitu suhu dan pH. Untuk grafik pertama yaitu tentang suhu terhadap waktu. Grafik pertama yaitu rentang waktunya jam 8 sampai jam 12. Pada lahan terbuka yaitu didapatkan suhu tertinggi yaitu 38 derajat Celcius dan suhu terendah 29 derajat Celcius. Pada lahan sawah didapatkan suhu tertinggi yaitu 38 derajat Celcius, suhu terendah yaitu 30 derajat Celcius. Pada bawah pohon yaitu didapatkan suhu 29 derajat Celcius, yang terendah yaitu 26 derajat Celcius. Baiklah, untuk grafik di sebelahnya yaitu suhu terhadap waktu dengan rentang waktu jam 12 sampai jam 18. Pada lahan terbuka yaitu didapatkan suhu tertinggi dengan nilai 36 derajat Celcius dan suhu terendah yaitu 29 derajat Celcius. Pada lahan sawah yaitu didapatkan suhu tertinggi 30 derajat Celcius dan suhu terendah yaitu 28 derajat Celcius. Pada bawah pohon didapatkan nilai suhu tertinggi yaitu 29 derajat Celcius dan suhu terendah yaitu 26 derajat Celcius. Baiklah, untuk parameter pH pada rentang waktu jam 8 sampai jam 12. Pada lahan terbuka didapatkan pH 7, pH tertinggi 7, dan pH terendah yaitu 5. Pada lahan sawah didapatkan pH tertinggi yaitu 7 dan pH terendah yaitu 4. Pada bawah pohon didapatkan pH tertinggi 6,5 dan pH terendah yaitu 5. Pada jam rentang waktu jam 12 sampai jam 18 didapatkan pada lahan terbuka yaitu nilai tertinggi 7,5 dan pH terendah yaitu 5,5. Pada lahan sawah didapatkan pH tertinggi yaitu 7 dan pH terendah yaitu 5,5. Pada bawah pohon didapatkan pH tertinggi yaitu 6,5 dan pH terendah yaitu 5. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu tabel hasil pengamatan biota tanah. Kami meneliti 5 plot dan di setiap plot kami beri tempat yaitu di bawah pohon. Nah, makrofauna yang kami dapatkan yaitu pada plot pertama yaitu cacing, plot kedua yaitu cacing juga, dan plot ketiga di sini ada kelabang, plot keempat yaitu cacing, dan plot kelima juga cacing. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk slide selanjutnya, fauna tanah memerlukan persyaratan tertentu untuk menjamin kelangsungan hidupnya. Struktur dan komposisi makrofauna tanah sangat tergantung pada kondisi lingkungannya. Makrofauna tanah lebih menyukai keadaan yang lembab dan asam lemah sampai netral menurut Noto Hadi Prawiro tahun 1998. Hakim dan kawan-kawan pada tahun 1986 dan Makaleu pada tahun 2001 juga menjelaskan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi aktivitas organisme tanah yaitu iklim, curah hujan, suhu, tanah, keasaman, kelembaban, suhu tanah, unsur hara, dan vegetasi, hutan, padang rumput, serta cahaya matahari. Cahaya matahari juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sifat-sifat tumbuhan dan hewan. Menurut Swecipta tahun 1992, tumbuhan dan hewan
Yang berbeda memiliki kebutuhan akan cahaya, air, suhu, dan kelembaban yang berbeda menurut Ranges tahun 1999. Dalam hal ini, tumbuhan dan hewan juga membantu kita dalam menentukan kualitas tanah atau kuantitas tanah. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Ramayani, NIM D1051181071. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Seperti yang kita ketahui, tanah adalah media alam yang diperlukan untuk kegiatan bercocok tanam. Dan pada setiap tanah memiliki unsur hara yang berbeda-beda. Banyak sedikitnya kandungan unsur hara pada tanah merupakan indikator tingkat kesuburan tanah tersebut. Vegetasi tanah yang diamati dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pohon besar, kelompok tanaman kecil, dan kelompok rumput-rumputan. Pertumbuhan vegetasi tanah dipengaruhi beberapa faktor, seperti suhu, pH, dan intensitas cahaya. Suhu udara dan tanah sangat mempengaruhi dalam proses pertumbuhan, karena setiap jenis tanaman mempunyai suhu batas minimum, optimum, dan maksimum untuk setiap tingkat pertumbuhannya. Pada hasil pengamatan kami, kelompok pohon besar dan kelompok tanaman kecil memiliki suhu rata-rata yang hampir sama, yaitu 29 derajat Celcius dan 29,2 derajat Celcius. Sedangkan untuk kelompok rumput-rumputan memiliki suhu 32,4 derajat Celcius. Kondisi tanah yang paling ideal untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman adalah tanah yang bersifat netral. Namun, ada beberapa jenis tanaman yang masih toleran terhadap tanah dengan pH yang sedikit asam, yaitu tanah yang ber-pH maksimal 5. Kondisi pH yang tidak sesuai akan mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh tanaman. Bila kondisi pH media tumbuhan tanaman bersifat asam, maka penyerapan unsur hara oleh tanaman akan terhambat dan dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Hal tersebut sesuai dengan hasil pengamatan kami. Pada kelompok pohon besar, pH rata-rata yang dimiliki sebesar 6,5. Pada kelompok tanaman kecil, pH yang rata-rata yang dimiliki adalah sebesar 6,2. Dan pada kelompok rumput-rumputan, pH rata-rata yang dimiliki adalah sebesar 4,9. Faktor intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap fisiologis tumbuhan, terutama dalam fisiologis fotosintesis. Dalam pengaruhnya tersebut, intensitas cahaya yang diperlukan oleh tumbuhan untuk aktivitas fotosintesis mengikuti kurva normal. Artinya, pada waktu tertentu, dengan intensitas cahaya tertentu, laju fotosintesis berlangsung dengan besarnya intensitas cahaya yang diterima. Berdasarkan klasifikasi vegetasi, didapati bahwa kelompok pohon besar, kelompok tanaman kecil, dan kelompok rumput-rumputan memiliki intensitas cahaya yang rendah. Suhu yang tidak terlalu tinggi mempengaruhi intensitas cahaya. Selain itu, kerapatan vegetasi juga mempengaruhi intensitas cahaya. Perbedaan tingkat kanopi mempengaruhi intensitas cahaya, sehingga intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman berbeda dan mempengaruhi ketersediaan energi cahaya yang akan diubah menjadi energi panas dan energi kimia. Nilai intensitas optimum untuk pertumbuhan tanaman sebesar 396,8 lux dan intensitas cahaya dalam suatu ekosistem bervariasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Afifah Maharani, NIM D1051181028. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai indeks keanekaragaman Shannon-Wiener. Indeks keanekaragaman dan indeks kemerataan merupakan formula yang disusun untuk menentukan keanekaragaman jenis suatu makhluk hidup. Dari pengamatan didapatkan 2 spesies, yaitu cacing dan kelabang, yang keduanya ditemukan pada lokasi pengujian bawah pohon.
Untuk spesies cacing didapatkan jumlahnya 4 ekor, kelabang 1 ekor, sehingga total keseluruhan adalah 5 ekor. Nah, yang pertama dapat kita hitung indeks keanekaragaman jenis. Untuk mempermudah perhitungan dapat divisualisasikan data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, untuk rumusnya, H aksen sama dengan sigma pi ln pi. Dengan keterangan H aksen indeks keanekaragaman jenisnya, kemudian pi merupakan perbandingan dari jumlah individu jenis ke-1 atau ke I dengan jumlah individu semua jenis, sehingga didapatkan indeks keanekaragaman jenis sebesar 0,5002. Kemudian dapat kita hitung indeks kemerataan dengan rumus S sama dengan H aksen per H max. Untuk H max merupakan sama dengan log 2S, yang mana didapatkan H max-nya sebesar 0,999, dan untuk E-nya didapatkan 0,5007. Nah, dari perhitungan tersebut didapatkan indeks keanekaragaman jenisnya 0,5002. Lokasi bawah pohon ini memiliki indeks yang sebesar 0,502 tersebut dikategorikan ke dalam keanekaragaman sedang atau kurang dari 1, sehingga dapat dikatakan bahwa ekosistem lokasi bawah pohon mempunyai kestabilan sedang. Dominannya spesies cacing yang berjumlah 4 ekor dibanding kelabang yang 1 ekor pada lokasi tersebut menunjukkan bahwa terjadi penyebaran spesies yang tidak merata pada lokasi bawah pohon. Nah, untuk kesimpulannya, kualitas tanah meliputi kualitas secara fisika, kimia, dan biologi yang dapat mempengaruhi kehidupan, seperti mempertahankan pertumbuhan dan produktivitas tumbuhan serta hewan atau produktivitas biologis, mempertahankan kualitas udara dan air, atau mempertahankan kualitas lingkungan, serta mendukung kesehatan tanaman, hewan, dan manusia. Baiklah, sekian pembawaan materi dari kelompok 3. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.